Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jembatan DC dan AC. Sebelumnya kita membahas tentang jembatan AC ya. Kali ini kita akan membahas tentang comparison bridge ya, atau jembatan perbandingan ya. Oke. Nah, di sini nanti ada jembatan perbandingan, maaf ya, ini kabur sendiri ya. Ada jembatan perbandingan kapasitansi ya, kapasitansi, dan yang kedua ada jembatan perbandingan induktansi ya. Jadi kita akan gunakan dua komponen ini sebagai penanda atau sebagai parameter nanti untuk membedakan antara mana yang kapasitansi dan mana yang induktansi. Baik, kita masuk yang pertama, jembatan kapasitansi ya. Seperti apa rangkaiannya? Jembatan perbandingan kapasitansi yang pertama ya. Oke, perhatikan rangkaian berikut ya. Saya coba buat rangkaiannya. Ini masih di AC ya. Masih di AC seperti ini. Saya punya lengan yang terdiri atas R ya, di lengan kedua ini juga R. Nah, di lengan ketiga ini saya kasih kapasitor yang saya seri dengan R ya. Begitupun yang di lengan keempat ya, yang biasanya nanti nilai komponennya belum diketahui, saya kasih R yang saya seri dengan kapasitor ya. Oke, biasanya di sini menggunakan potensio ya. Ini juga sama ya, potensio atau variabel resistor. Oke, saya kasih nilai, saya kasih notasi ya. Di sini R seperti biasa R1, ini R2. Nah, ini karena kapasitor saya tulis kapasitor seri ya, karena hanya ada satu ya. Ini saya tulis tahanan seri gitu aja. Ini kita tidak tahu, ini juga kita tidak tahu karena biasanya ini adalah bagian lengan yang nilainya kita tidak ketahui. Terus bagaimana cara mengerjakan soal semacam ini? Baik, yang pertama, seperti umumnya ya, kita buat dengan diketahui dulu ya, diketahui. Di sisi lengan ya, itu masing-masing ada Z1, Z2 dan seterusnya. Z1-nya adalah R1, Z2-nya adalah R2, Z3-nya ada di sebelah sini ya. Ini adalah RS yang di seri ya, seri itu plus dengan CS, tapi kita tidak bisa tuliskan CS ya, kita tuliskan reaktansi kapasitif gitu ya. Kemudian di Z4 kita punya RX yang seri dengan XC juga ya, bedanya di sini CS ya, di sini CX ya, gitu aja. Oke, nah untuk ini nanti harus kita selesaikan ya, kita harus selesaikan. Cara menyelesaikannya sebenarnya sederhana ya. Ingat di materi rangkaian listrik ya,
Jadi ini kan tidak bisa kita selesaikan, ya. Sehingga kita perlu menyelesaikan dulu. Ingat ya, di XCS ya, XC itu kan sama dengan 1/J omega C. Ya, sehingga kalau kita masukkan ke Z3, kita nanti akan masukkan nilai ini. Tapi kita hindari ada nilai imajiner, ada nilai J di sini di posisi penyebut. Sehingga untuk menghilangkan J ini, kita kalikan dengan nilai 1. Ya. J per J adalah 1. Jadi tidak berubah nilai ya. Nah, kita kalikan J kalikan 1 J, J dikalikan J ini sama dengan J kuadrat atau I kuadrat, artinya negatif 1. Kita tuliskan ya di sini negatif gitu aja. Ya, omega C ya. Jadi ini adalah XC ya. Sehingga kita masukkan ya, XC-nya di sini ya, Z3 sama dengan RS ya, min J per omega C S ya, gitu. Begitupun yang di Z4 ya. Z4-nya nanti kita tulis Rx min J per omega Cx. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan, ingat ketentuannya ya. Syarat jembatan AC tadi untuk bisa setimbang kita tuliskan. Syarat setimbang ya, adalah kita punya ketentuannya ya, Z1 dikalikan Z4 ya, yang tadi ya, kita silang begini ya. Kita silang begini. Ini di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Sama dengan Z2 dikalikan Z3. Setelah itu kita masukkan masing-masing variabelnya ya. Z1-nya adalah R1, Z4-nya adalah ini. Berarti Rx min J per omega Cx ya, kita kasih kurung, sama dengan Z2-nya adalah R2 dikalikan Z3 ya, Rs min J per omega Cs. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan. Ya. Oke, kita dahulukan R1-nya R1 Rx ya. Kemudian di sini R1 dikalikan min J per omega Cx dikurangi J-nya saya taruh di depan R1 ya, per omega Cx sama dengan R2 Rs ya, dikurangi J imajiner ini R2 per omega Cs. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada nilai real ya, artinya tidak ada imajiner, dan ada nilai imajiner ya, sehingga kita tidak bisa selesaikan model penjumlahan atau persamaan semacam ini ya, sehingga di sini kita kelompokkan mana yang real, mana yang imajiner. Nah, ini adalah nilai real ya. Artinya karena posisi kiri kanan ini adalah sama dengan, artinya yang sisi real akan sama dengan real yang di sebelah kanan. Begitu juga yang imajiner ya, imajinernya ini karena kebetulan sama-sama negatif, jadi tanda negatifnya tidak saya tandai ya. Ya, oke ya. Itu atau kita kasih lingkaran saja biar nanti membedakan antara yang real dan yang imajiner ya, biar mudah ya. Jadi yang real tadi kita kotain, yang imajiner kita lingkari ya. Oke ya, biasanya memang seperti ini ya.
Nah, dari sini kita kelompokkan ya, sehingga bagaimana? R1 Rx sama dengan R2 Rs, karena real sama realnya ya. Di sini kita dapatkan Rx sama dengan ya, R2 per R1 kalikan Rs. Nah, begitu juga yang di sisi imajiner, kita abaikan nilai negatif dan nilai imajinernya karena sama-sama imajiner. Jadi kita tuliskan R1 per omega Cx sama dengan R2 per omega Cs. Ya. Di sini kita bisa hilangkan untuk omeganya karena sama, perbandingan biasa saja. Ya, oke. Setelah itu kita dapatkan, ya, bisa turunin dikit. Ya. Yang kita cari adalah Cx-nya. Karena kita belum tahu nilai Cx-nya berapa. Cx adalah ini perkalian silang biasa. R1 per R2 dikalikan Cs. Ya. Jadi kita sudah dapatkan hasil nilai Rx tadi yang dicari. Ya. Nilainya adalah ini. Dan nilai Cx-nya adalah ini. Ya, itu penjelasan terkait dengan bagaimana mencari nilai Rx dan nilai Cx yang tadi kita cari di sini. Jadi ini nilai Rx-nya berapa, Cx-nya berapa, itu yang menjadi soal yang sudah kita selesaikan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita nanti masuk ke jembatan induktansi.